sebenarnya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya itu adalah pekerjaan Gusti, bukan pekerjaan kita sendiri. Nah, dengan kita melakukan pekerjaan Gusti itulah dengan hasil pekerjaan yang kamu kerjakan, di saat kamu mendapatkan keuntungan itu dinamakan akbar atau yang dinamakan maha besar, atau moho agung gitu. Nah, di saat kita itu melakukan pekerjaan, kita mendapatkan hasil yang tidak maksimal, itu adalah kabir. Kabir. Ya, kabir itu berhasil tapi hasilnya yang tidak sesuai keinginan. Gitu loh. Itu kalau mengadopsi dari bahasa Arab. Ya. Tapi kalau bahasa Jawa, yang menghasilkan hasil yang banyak itu dinamakan moho agung, tapi yang menghasilkan hasil yang tidak banyak, tapi ada hasilnya, itu dinamakan Gusti Kang Moho Suci. Dengan kesucian Tuhan itulah mungkin kita diberikan sekian, supaya apa? Supaya kamu tidak melakukan hal yang sebenarnya tidak harus kamu lakukan dengan hasil yang banyak itu. Gitu. Makanya dikala kita berdoa kok kita itu hasilnya minim, memang Gustiku Moho Suci. Seandainya ini begitu saya doakan ini orang sakit sembuh, mungkin orang itu sombong, atau orang itu percaya bahwa dirinya itu sakti, gitu. Tapi kalau Gusti Ingkang Moho Agung, begitu kita itu sebenarnya doa itu karena bukan bacaannya tapi karena keikhlasannya, terus itu sembuh. Nah, orang itu kok tidak menyembuhkan diri, itu adalah pekerjaan Gusti Kang Moho Agung. Gitu. Nah, kembali lagi, kepercayaan seperti itu adalah ajaran dari Hono Coroko lagi. Ya dari mana Hono Corokonya? Ya dari Data Sawala. Dari Data Sawala. Ya dari Datan Kena Swala. Data Swala itu zat ingkang datan swala, atau menungso kang tan kena swala. Gitu. Jadi manusia itu cuman berusaha, hasil itu adalah mutlak ketentuan alam ini loh. Iya, dari apa? Dari laku dharma baik kita. Kita sendiri. Gitu. Makanya di saat kita tuh bekerja kok bangkrut, kembalilah ke dharma kita. Mungkin ini ada dharma buruk yang sebelumnya kita lakukan, gitu. Maka kita itu nggak menyalahkan usaha kita, dan akhirnya kita tuh bisa menerima dan kita memperbaiki dharma baik kita itu sendiri lagi. Makanya supaya kita itu apa yang kita kerjakan itu selalu mendapatkan hasil, dan hasil itu menenangkan jiwa kita. Lakukanlah dharma baik, walaupun itu nggak ada yang menyuruh, walaupun itu nggak dilihat orang lain. Mbah, ada pertanyaan lagi nih dari Mas yang dari Kalimantan. Mas, perkenalkan diri dulu dong. Dari Kalimantan. Kameranya diputar. Ini ada pertanyaan tuh, beliau itu tamunya Mbah Darno dari Kalimantan, cuman ya dari tadi kan mendengarkan gitu Mbah, tapi beliau itu ingin bertanya, cuman malu titipkan ke saya gitu. Iya. Ya, diperlihatkan. Rahayu Mas. Rahayu. Dari mana nih? Dari Kalimantan. Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Hari apa Mas datang ke Mbah Darno? Ya, untuk mencari ketentraman jiwa. Ya, Mbah. Itu aslinya dari Jawa, Mas. Terus di sana itu ya mulai udah lama lah, ya kurang lebih hampir 5 tahun di sana itu di Kalimantan Tengah, terus Desa Tanjung Muara, Kecamatan Batu, Kabupaten Gunung Kidul. Terus saya kesini niatnya ya nomor satu saya ingin berobat. Ya, Saya minta intinya kesini itu
intinya berobat. Oke. Nah, di samping berobat itu saya butuh ketentraman jiwa itu, Mas. Nah, makanya saya dari tadi diam aja sambil mendengar tentang apa Onocoro kok apa itu. Saya itu menyentuh sekali, Mas, hati saya. Nah, menyentuh banget. Jadi saya merasakan keasikan tersendiri gitu, damai gitu rasanya. Berarti ya emang dari awal rencana itu untuk berobat dan dibalik itu ya untuk menjernihkan jiwa gitu kan. Iya. Nah, sambil silaturahmi juga ke Mbah Darno. Oke, makasih Mas. Ini saya akan ditanyakan langsung gitu, pertanyaan dari Mas sendiri. Pertanyaan dari beliau tadi nih. Iya. Pertanyaan itu urip iki urup, filosofi bahasa yang disampaikan urip iki urup itu apa gitu, Mas? Makna yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan itu kan membicarakan tentang urip. Ya memang urip ini urup. Urup itu artinya bergantian. Jadi kita itu nggak bisa hidup sendiri. Okay. Ya contohnya gini, walaupun kita itu pandai mencari uang tanpa ada orang yang bisa masak, apakah uang itu yang kamu makan? Enggak. Berarti kan butuh orang yang membelanjakan hasil atau uang yang kamu dapatkan untuk membeli beras, untuk membeli sayur, untuk membeli lauk. Setelah dimasak, barulah kamu bisa makan. Atau kalau tidak, setelah kita punya uang, datanglah ke warung, kita membeli makan. Nah, dengan membeli makan itu artinya makanan itu kita tukar dengan uang. Itu namanya urup. Nah, dari urip ini urup, itu sebenarnya juga pembelajaran pada diri kita sendiri. Bahwa sepandai apa, sepintar apapun kita, kalau orang pandai, kita itu butuh orang bodoh. Gitu loh. Okay. Di saat kita kuat, kita itu butuh orang lemah. Gitu. Makanya supaya kita itu nggak sombong, kita nggak takabur, supaya kita itu nggak riak. Maka belajarlah urip ini bisa urup. Gitu. Lalu setelah kita bisa urup, jadilah urip ini yang urap. Urap itu artinya itu bergaul. Yeah. Dengan kita mau bergaul dengan orang lain, maka kita bisa belajar dari apa yang dirasakan orang lain, dan apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain. Dengan belajar urap, kita juga tidak akan mati rasa. Rasa kita itu kan hidup. Ternyata hidup itu nggak seperti apa yang saya rasakan. Ternyata kita hidup sengsara, katakan. Ternyata setelah urap, kita juga mendengarkan cerita orang lain yang hidupnya itu lebih sengsara. Iya. Gitu. Nah, belajar dari situ, kita itu akan menemukan guru sejati dari kata urip iki urup atau urip iki urap. Gitu. Gitu. Apalagi yang dinamakan urip. Okay. Urip itu semuanya yang ada di alam ini, baik ke hewan, baik manusia, yang namanya urip, baik tumbuhan. Kalau kita disakiti itu nggak enak, ya kita janganlah menyakiti orang lain. Okay. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan dan 3 hal yang harus kita pahami, yaitu urip, urap, lan urup. Itulah baru kita itu menjadi manungso. Gitu. Jadi enggak kita tuh, kalau kita tuh nggak paham tentang urip, urap, lan urup, itu masih di dalam menungso. Ya, kelihatannya hidup tapi mati rasa. Gitu. Itu penjabarannya atau penjelasannya. Nah, ini selanjutnya gitu, Mah. Ada lagi pertanyaan, manungso kedunungan sifat Gusti.
Nah, sifat yang seperti apa itu yang ada di diri manusia? Di saat kita jalan di jalan, di saat kita melihat orang jatuh, apa yang kita lakukan? Menolong. Nah, itulah yang dinamakan manungso kedunungan sipating Gusti. Jadi nggak usah repot-repot lah. Ya dari itulah sifat Gusti. Pokoknya sifat apa yang kita kerjakan baik itu sifatnya Gusti. Gitu. Di saat kita tuh melihat orang yang kesasar atau apa bahasa Indonesia nih, kesasar itu linglung, tersesat. Nah, terus orang itu walaupun tidak tanya, tiba-tiba kita tanya, Mas mau kemana? Mau mencari rumahnya ini Pak. Kamu tahu, lalu kamu tunjukkan, itulah yang dinamakan manungso itu kedunungan sipating Gusti. Ya. Tapi kalau ada orang yang tersesat, kamu padahal tahu tujuan yang mau dituju itu, kok tiba-tiba kamu malah mengarahkan hal yang salah. Jadi itu menungso kedunungan sipate iblis atau kedunungan sipate demit. Itu bisa dikatakan ketika hal-hal yang baik itu ya bisa, itu apa arti penjabaran dari manungso kedunungan sipating Gusti itu? Sifatnya Gusti itu. Nah, selama ini memang kita itu selalu melakukan pekerjaan Gusti. Sebenarnya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya itu adalah pekerjaan Gusti. Bukan pekerjaan kita sendiri. Nah, dengan kita melakukan pekerjaan Gusti itulah, dengan hasil pekerjaan yang kamu kerjakan, di saat kamu mendapatkan keuntungan itu dinamakan akbar atau yang dinamakan maha besar atau moho agung gitu. Nah, di saat kita itu melakukan pekerjaan, kita mendapatkan hasil yang tidak maksimal, itu adalah kabir. Ya kabir itu berhasil tapi hasilnya yang tidak sesuai keinginan. Gitu. Itu kalau mengadopsi dari bahasa Arab. Ya. Tapi kalau bahasa Jawa, yang menghasilkan hasil yang banyak itu dinamakan moho agung. Tapi yang menghasilkan hasil yang tidak banyak, tapi ada hasilnya, itu dinamakan Gusti Kang Moho Suci. Dengan kesucian Tuhan itulah mungkin kita diberikan sekian supaya apa? Supaya kamu tidak melakukan hal yang sebenarnya tidak harus kamu lakukan dengan hasil yang banyak itu. Gitu. Makanya dikala kita berdoa kok kita itu hasilnya minim, memang Gustiku Moho Suci. Seandainya ini begitu saya doakan ini orang sakit sembuh, mungkin orang itu sombong atau orang itu percaya bahwa dirinya itu sakti. Gitu. Tapi kalau Gusti Kang Moho Agung, begitu kita itu sebenarnya doa itu karena bukan bacaannya tapi karena keikhlasannya, terus itu sembuh. Nah, orang itu kok tidak menyombongkan diri, itu adalah pekerjaan Gusti Kang Moho Agung. Gitu. Nah, kembali lagi, kepercayaan seperti itu adalah ajaran dari Hono Coroko lagi. Ya dari mana Hono Corokonya? Ya dari Doto Sawolo. Dari Doto Sawolo. Ya dari datan kena Swolo. Doto Sawolo itu zat ingkang datan Swolo atau menungso kang tan kena Swolo. Gitu. Jadi manusia itu cuman berusaha, hasil itu adalah mutlak ketentuan alam ini loh. Ya, dari apa? Dari laku dharma baik kita sendiri. Gitu. Makanya di saat kita tuh bekerja kok bangkrut, kembalilah ke dharma kita. Mungkin ini ada dharma buruk yang sebelumnya kita lakukan, gitu. Maka kita itu nggak menyalahkan usaha kita, dan akhirnya kita tuh bisa menerima dan kita memperbaiki dharma baik kita itu sendiri lagi. Supaya kita itu apa yang kita kerjakan tuh selalu mendapatkan hasil, dan hasil itu menenangkan jiwa kita. Lakukanlah dharma baik, walaupun itu nggak ada yang menyuruh, walaupun itu nggak dilihat orang lain.
Karena hanya dharma baiklah yang menentukan hidupmu itu mulia atau sengsara. Gitu loh. Itu bisa disebut juga alasan di mana kita itu tidak boleh berprasangka buruk ke Gusti itu sendiri, Mas. Ya nggak boleh, karena kita itu sebenarnya Iya. kita tuh nggak ada. Adanya itu karena sudah terlahir. Ya, sudah terlahir itu karena mempunyai cipta, rasa, lan karsa. Sama-sama kita itu dilahirkan. Tapi orang yang sudah lupa berpakaian, orang yang sudah lupa memotong rambut, orang yang sudah lupa mandi, yang tiap hari berjalan di jalan ngalor ngidul. Nah, akhirnya ya walaupun kita itu ada karena nggak ada cipta rasa lan karya, ya kita sama dengan suwung. Gitu loh. Hanya ono urip cuman itu aja. Nggak uripe gak ono cipta, gak ono rasa, gak ono karya. Makanya mau belajar ilmu apa toh? Mau kita itu menghafal wirid, kita mau menghafal dzikir model apa toh? Selagi kita itu nggak memegang kuncinya, sulit kita itu mendapatkan atau keaslian apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di saat mengajar. Gitu. Makanya supaya kita itu, ibarat kita itu masuk ke dalam rumah, diceritakan bahwa rumah yang kamu masuk itu di dalamnya itu bagus, kursinya empuk, kamarnya mewah, ber-AC dan sebagainya. Di saat kamu disuruh masuk nggak tahu kuncinya, mau apa terusan? Gak bisa apa-apa. Kita kan cuma membayangkan gimana yo kamarnya, gimana yo kursi yang dinamakan kursi yang empuk itu. Terus paling tidak tuh kita hanya membayangkan terus. Berangan-angan. Ya, padahal kita sudah berusaha masuk ke situ. Nah, makanya kalau kepengen masuk ke situ, belajarlah kuncinya. Kuncinya itu ada di Honocoroko dan ada di Jawa. Gitu. Karena yang kita bicarakan itu bicara hidup di Jawa, bukan kita bicara di negara orang lain. Lah orang lain mempunyai kunci, ya sudah wong itu untuk membuka kunci di negaranya kok. Di negara sini nggak bisa dibuka dengan kunci-kunci itu. Wis toh, ngandel toh. Ngandel karepmu gak karepmu. Gitu. Yang berhasil hanya orang-orang yang meneorikan memberi kunci itu. Karena dengan mengatakan ini loh kunci untuk membuka itu, kamu paling tidak membayar orang itu, maka dia berhasil, tapi dia sendiri nggak bisa membuka. Dapatnya rezeki, dapatnya dia uang banyak, dapatnya dia hidup mewah, ya hanya menyampaikan tentang kunci itu, tapi dia sendiri sebenarnya juga nggak bisa ngunci. Gitu loh.